Lami. Selamat sore, Dok. Selamat sore kawan-kawan semua. Support sistem AFC luar biasa. Iya. Jadi betul tuh. Ya, minggu-minggu lalu kita udah bahas tentang penyakit-penyakit lain nih, Dok. Nah, hari ini khusus kita akan bahas tentang gula darah, yang dimana gula darah itu kan hal yang sebenarnya kita sehari-hari tahu nih, Dok. Contoh, kayak misalkan kalau misalkan makan nasi yang baru, yang masih panas itu gula darahnya tinggi, segala macam kayak gitu. Jadi, tapi mungkin kita pun belum aware akan itu, Dok. Cuman sebatas, oh iya tahu, tapi nggak dilakuin tuh, Dok. Betul. Nah, mungkin kita bahas lebih lanjut hari ini, yang mungkin setelah ini bakal dijelasin dulu sama dokter Islami. Setelah dijelasin itu kita bakal ada sesi tanya jawab, teman-teman. Nah, Baik. kalau misalkan udah ada pertanyaan yang kalau bisa sih sesuai sama topik kita hari ini ya, boleh ditaruh di kolom komentar dan nanti di sesi tanya jawab kita akan coba tanya ke dokter Islami gitu. Oke, Dok, boleh lanjut. Oke. Jadi tema kita kali ini nih di mana ya? Langsung ya. Jadi kawan-kawan tuh kan banyak yang bertanya tuh kalau misalnya gula darah tinggi, nih gula darah tinggi di atas normal, apakah selalu diabetes? Nah, jadi itu yang sering kita tanyakan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita bahas diabetes, kita harus tahu dulu tuh apa sih gula darah tinggi, atau kalau dari sisi medis ya bahasanya hiperglikemia, gula darah yang tinggi di dalam darah. Nah, di mana kondisi kadar gula dalam darah meningkat di atas normal ya, itu ya. Hiperglikemia adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah meningkat melebihi nilai normal. Nah ini hiperglikemia konsepnya ya terjadi itu produksi gula meningkat, nah atau penggunaan glukosa oleh sel menurun. Nah ada dua ya, produksinya meningkat, penggunanya berkurang sehingga gula tertumpuk di dalam darah. Jadi nilai normal dulu nih, nilai normal kawan-kawan catat saja ya. Jadi gula darah puasa kan kita cek tuh, kita cek ya gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, atau gula darah sewaktu. Biasanya nih yang kawan-kawan sering cek di rumah ya, dicek pakai rapid ya, rapid test ya. Nah, di mana kalau gula darah puasa normalnya 70 sampai 99 mg per desiliter. Nah, itu ya. Terus kemudian disebut hiperglikemia kapan, Dok? Jika gula darah puasa di atas 100 ya miligram per desiliter ya. Gula darah puasa di atas 100 kawan-kawan itu sudah hiperglikemia. Belum tentu diabetes ya. Kita bahas hiperglikemia dulu. Terus, Dok, kalau 2 jam setelah makan berapa? Nah, nilai normalnya gula darah 2 jam setelah makan itu kurang dari 140. Nah, kalau lebih dari 140 atau sama, itu bisa dibilang hiperglikemia ya. Nah, kemudian kalau gula darah sewaktu ya, itu kurang dari 200 dikatakan normal. Kemudian di atas 200 atau sama dengan 200 dinyatakan hiperglikemia. Nah, kita bahas hiperglikemia dulu ya. Nah, hiperglikemia atau kadar gula dalam darah tinggi bisa terjadi sementara. Nah, beda ya. Kalau hiperglikemia ya nggak selalu di diabetes ya. Kapan tidak dinyatakan diabetes? Kalau dia terjadinya sementara ya. Oke. Kuncinya sementara bisa kembali ke normal lagi ya. Kalau hiperglikemia. Nah, di mana kalau diabetes itu diabetes baru ditegakkan jika hiperglikemia ini di garis bawah ya, jika hiperglikemia bersifat kronik ya, disertai sudah ada gangguan metabolisme insulin atau glukosa. Nah itu ya, jadi berlangsung lama ya, berlangsung kronik ya. Itu ya, poinnya berlangsung lama. Kalau sementara belum bisa dikatakan hiperglikemia. Nanti kita bedanya ya. Terus kondisi gula darah tinggi tanpa langsung didiagnosa DM ya, kapan saja nih. Jadi kapan-kapan saja, Dok, kita mengalami hiperglikemia normalnya ya. Jadi pada stres hiperglikemia atau kondisi transien hiperglikemia terjadi pada saat stres berat ya, bisa karena infeksi, bisa karena trauma, bisa karena pembedahan. Nah, apa yang terjadi?
peningkatan kortisol. Nah, ingat ya kan kita sering bahas tuh kalau stres tanpa makan gula, kalau kita stres, gula akan meningkat pasti gitu ya. Karena kortisol itu naik ya, kemudian meningkatkan produksi pemecahan gula ya di dalam cadangan, kemudian diarahkan ke dalam darah. Nah, itu ya. Jadi stres. Ingat, hati-hati kalau kawan-kawan mau terhindar dari penyakit gula ya, itu kawan-kawan yang pertama adalah hindari stres ya, karena normalnya stres itu bisa meningkatkan hiperglikemia. Tapi kalau stres terus-menerus, ingat ya, stres terus-menerus, hiperglikemianya jadi terus-menerus ya, jadi kronik. Nah, bahaya potensi diabetes ya. Nah, terus kemudian ada kasus lagi kondisi di mana bisa dibilang pre-diabetes. Nah, tahap awal resistensi insulin itu gulanya juga akan naik ya. Hati-hati nanti setelah resistensi insulin berkepanjangan, akhirnya apa? Insulinnya mengalami penurunan sekresi. Ya, itu baru mulai ya. Itu pre-diabetes, di mana pre-diabetes itu gula darah puasanya antara 100 sampai 125. Nah ya, kemudian kalau gula darah setelah makan atau gula darah sewaktunya itu antara 140 sampai 199. Nah, itu toleransi gula terganggu. Kalau bahasa medisnya TTGO ya, TTGO. Nah, hati-hati, itu pre-diabetes. Hati-hati ya, kalau kawan-kawan belum dinyatakan diabetes ya, tapi hiperglikemianya, gula darah puasanya antara 100 sampai 125, itu kawan-kawan sudah bahaya pre-diabetes ya. Nah, kemudian kalau gula darah sewaktunya mengalami toleransi terganggu, TTGO ya, itu 140 sampai 199. Nah, HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4%. Nah, itu ya, dicek. Kalau misalnya kawan-kawan ada hasil seperti itu, hati-hati, itu tanda-tanda awal diabetes. Walaupun belum diabetes ya. Nah, itu harus kawan-kawan rubah pola hidupnya, kemudian yang lain-lain harus segera dilakukan perbaikan. Nah, sehingga tidak turun, tidak jatuh di kondisi diabetes. Nah, kemudian ada obat-obat kawan-kawan, ada obat-obat tertentu ya yang bisa meningkatkan hiperglikemia. Apa saja dok biasanya? Nah, biasanya steroid. Nah, jadi kawan-kawan ya ingat ya, kalau misalnya nanti gula darah tinggi itu bisa merusak ginjal. Nah, apa saja yang merusak nanti saya terangkan ya. Ada beberapa obat steroid ya, itu meningkatkan gula darahnya tinggi, dia merusak ginjal. Hati-hati. Steroid itu banyak obat-obat radang ya, obat-obat autoimun. Kemudian ada suplemen steroid untuk bodybuilder ya, hati-hati. Bahkan ada nutrisi-nutrisi untuk penurun berat badan. Hati-hati, ada kandungan steroidnya. Nah, steroid ini dia kerjanya meningkatkan massa otot, ya, meningkatkan massa otot, menghancurkan lemak ya, sehingga dipecah, gula naik di dalam darah. Hati-hati ya, berat badan cepat turun, massa otot cepat naik, tapi sampahnya, hasil akhirnya gula darah meningkat. Kalau terus-menerus gula darahnya meningkat, hiperglikemia terus-menerus, akhirnya apa? Bisa menyebabkan diabetes ya. Hati-hati konsumsi obat-obat ya, salah satunya steroid, kemudian ada beta blocker, ada kontrasepsi oral, hati-hati ya, sama antipsikotik, obat-obat seperti penenang ya, hati-hati, bisa meningkatkan gula darah. Jadi kalau konsumsi dalam jangka waktu yang lama, hati-hati, bisa menyebabkan diabetes. Kemudian ada hiperglikemia akut. Hiperglikemia tiba-tiba mendadak cepat. Nah, pada saat apa? Pada saat infeksi berat. Nah, ini sering tuh kawan-kawan, dok, kalau misalnya sepsis ya, sepsis itu infeksi bakteri sama virus menyeluruh. Nah, gula darahnya meningkat, hati-hati. Biasanya kalau misalnya kita cek pada bayi-bayi ya, mengalami kondisi berat, kondisi infeksi, gulanya meningkat. Nah, kenapa? Reaksi tubuh itu bakteri akan merangsang sistem imun berlebihan. Nah, sistem imun berlebihan dia butuh energi. Nah, secara biomolekuler merangsang tubuh untuk menghasilkan gula, supaya salah satunya untuk energi di sel darah di dalam tubuh kita. Nah, akhirnya apa? Terjadi peningkatan gula pada saat infeksi akut yang berat.
ya. Terus kemudian ada sepsis ya, bahkan stroke ya, hati-hati stroke, kerusakan otak ya, itu juga bisa menyebabkan peningkatan gula darah yang tinggi ya. Jadi kadang-kadang pas pada stroke kita cek, nah kita kontrol gulanya supaya tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Nah, kemudian ada diabetes pada kehamilan ya, biasa itu ya, kalau misalnya proses pembentukan sel itu butuh energi. Nah, di mana orang hamil itu proses pembentukan jaringan, pembentukan sel itu tinggi banget, butuh gula. Akhirnya tubuh kompensasinya meningkatkan gula, ya itu yang normal kawan-kawan, itu yang normal, itu yang bersifat sementara, itu bisa balik, belum jatuh ke diabetes. Tapi kalau terus menerus bisa turun ke diabetes ya, hati-hati ya. Nah, pada hiperglikemia non diabetik ya, peningkatan gula ya, intinya ini ada 3 konsep kawan-kawan ya. Peningkatan gula norm yang pada pasien non diabetes ya, konsepnya ada 3. Peningkatan kortisol. Nah, ingat, peningkatan kortisol itu pada saat stres, gula naik. Gak cuma gula loh, tekanan darah naik ya, asam lambung naik. Hati-hati, stres adalah perusak. Tanpa kita melakukan yang salah ya, tanpa merokok, tanpa makan berminyak, bersantan, dengan stres, kawan-kawan tuh udah langsung merusak sel yang ada di dalam tubuh kita oleh peningkatan kortisol ya. Bahkan ini saya sedang nanganin pasien dengan batu empedu. Nah, batu empedu pada saat kita stres, kandungan garam empedu akan meningkat, kandungan air di dalam empedu berkurang. Akhirnya apa? Gampang jadi batu. Dok, ditambah gula darah tinggi, bahaya ya. Kortisol menyebabkan gula darah tinggi. Kortisol pada saat stres mengakibatkan retensi cairan, ya, retensi garam. Nah, garam ini di dalam empedu itu juga retensi, meningkatkan garam empedu. Akhirnya cairannya di dalam empedu berkurang. Akhirnya apa? Gampang batu dengan stres. Makanya kalau kawan-kawan tuh stres tuh bahaya ya. Bahaya, bisa penyakit banyak ya, bahkan bisa salah satunya penyakit batu empedu ya. Nah, kemudian itu satu. Konsep yang kedua, itu ada peningkatan adrenalin ya, adrenalin. Nah, adrenalin itu pada saat kita marah, pada saat kita obat-obat tertentu yang meningkatkan metabolisme. Nah, hati-hati, bisa menghambat kerja insulin. Nah, kemudian ada glukagon meningkat. Nah, jadi kortisol meningkat, adrenalin meningkat, kemudian glukagon meningkat, hati-hati. Ya, akibatnya gula meningkat sementara. Oke. Nah, jadi kita bahas lagi ya sebentar sejenis K. Nah, ini dok, kita tadi kan dok, itu gula darah meningkat atau hiperglikemia non diabetik. Nah, kalau diabetes apa dok? Nah, ini dia, kawan-kawan catat ya, diabetes kapan kita dinyatakan diabetes. Nah, jelas ya, gula darah puasa lebih dari 8 jam itu 126, di atas 126 atau sama dengan atau di atas 126, udah kawan-kawan sudah bisa dinyatakan diabetes ya. Kalau di bawah itu ya, antara 100 sampai 125 tadi ada prediabetes. Nah, kalau sudah di atas 126 atau sama dengan 126, kawan-kawan sudah bisa didiagnosis berdasarkan ada ya asosiasi diabetes ya, itu sudah dinyatakan diabetes. Nah, kemudian gula darah 2 jam ya setelah makan lebih dari 200 atau sama ya, sama dengan atau lebih dari 200, kawan-kawan sudah bisa didiagnosis diabetes. Nah, kemudian gula darah sewaktu plus ada gejala ya, gejala klasik ya, gejalanya gampang haus, gampang lapar, kencing ya, gampang kencing ya. Nah, kemudian itu bisa dinyatakan diabetes dengan gula darah di atas 200 juga. Nah, kemudian HbA1c nih, HbA1c ya, hemoglobin yang sudah berkarat lah ya, bahasanya hemoglobin yang sudah berkarat akibat oksidasi gula ya yang berlebihan. Nah, itu lebih atau sama 6,5% ya, di atas atau sama dengan 6,5% ya kawan-kawan ya. Nah, itu. Terus ini dok, nah jadi kawan-kawan nih, ini ada pasien saya ya, dok, tadi kan hiperglikemia kan dok.
taruhlah gula darah puasa 120. Nah, tubuh kita kawan-kawan luar biasa punya homeostasis yang mengembalikan supaya gulanya nggak tinggi. Ya, dijaga seperti apa dok gulanya? Nah ini tubuh kalau puasa ya puasa itu gulanya dijaga supaya di rate-nya 70 sampai 99 mg per desiliter itu dijaga ya. Nah jadi kalau kurang pemecahan, kalau misalnya gula darah puasa di bawah 70, nah itu cadangan gula dipecah supaya dipertahankan 70 sampai 99. Nah kemudian kalau berlebih diturunkan ya, insulin diciptakan kalau misalnya gula darahnya berkurang, glukagon dinaikkan, pemecahan untuk cadangan gula. Nah, jadi gitu ya. Jadi dipertahankan. Hati-hati kalau misalnya gula darah puasa bermasalah, biasanya terjadi permasalahan yang paling utama di cadangan gula. Gula darah puasa itu cadangan. Ya, pemecahan gula cadangan. Berarti yang bermasalah secara awam ya, itu antara hati dan otot. Jadi kawan-kawan kalau misalnya, dok gula darah puasa saya kok tinggi, tapi gula darah sewaktu saya normal, berarti cadangan atau penyimpanan gula bermasalah. Penyimpanan gula yang bermasalah paling banyak adalah yang pertama di hati, kemudian di otot, terakhir di visceral, di lemak ya, jaringan adiposa. Itu yang bermasalah, hati-hati. Nah itu nanti lambat laun ya, insulinnya masih peka ya, insulinnya masih peka. Nanti di suatu saat insulinnya nggak peka lagi, akhirnya gula darah puasa tinggi, gula darah sewaktu juga tinggi. Hati-hati ya. Nah terus kemudian gula darah berlebih apa sih dok yang sering dirusak? Yang pertama yang sering dirusak gula darah tinggi adalah endotel, pembuluh darah ya, endotel pembuluh darah. Dan paling banyak yang dirusak nanti kalau terus menerus, ingat ya, endotel yang paling banyak kecil-kecil itu di glomerulus ya, atau di ginjal. Nah, filtrasi di ginjal itu nanti kan kemarin kan kita bahas tuh di mana filtrasi ginjal ya, dari arterial afferent ya, arterial afferentnya ke efferent itu banyak endotelnya. Nah itu kalau misalnya gula darah tinggi itu yang banyak dirusak. Hati-hati, bisa menyebabkan kerusakan ginjal kalau gula darahnya terus-terusan tinggi. Nah bisa merusak saraf, kemudian bisa merusak retina ya. Endotel pembuluh darah, ginjal, saraf, dan retina itu yang yang organ utama yang sering dirusak oleh gula darah tinggi. Nah endotel, kalau endotel pembuluh darah larinya kemana-mana ya, bisa ke jantung, bisa ke otak dan sebagainya. Dan cikal bakal stroke, cikal bakal penyakit jantung ya, hati-hati. Nah nih kawan-kawan, nah mekanisme terjadinya diabetes ya. Mekanisme terjadinya diabetes ya, yang paling utama nih awalnya ya adalah resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini kawan-kawan, ada organ yang paling cepat membuat resistensi jika kita nggak jaga. Apa dok? Otot, lemak, dan hati. Nah ini ya, ada beberapa dokter yang menyarankan kalau nggak mau diabetes, kawan-kawan bank penyimpanan gulanya itu tinggi, diperbanyak. Apa itu? Di otot. Nah otot kita lakukan latihan ini ya, latihan beban ya, supaya massa otot meningkat. Nah itu juga bisa salah satu cara kawan-kawan bisa mencegah diabetes ya, karena resistensi insulin ya, yang bermasalah resistensi insulin itu jika otot, kemudian lemak, dan hati tidak bekerja secara baik. Yang utamanya yang sering itu kawan-kawan terjadi penumpukan lemak visceral atau perut buncit. Nah, perut buncit itu nanti menyebabkan peradangan kronis ya, peradangan inflamasi kronis. Nah, inflamasi ini bahaya, akan bisa merusak sel sehingga terjadi resistensi. Nah, itu kenapa kok lemak visceral yang banyak, yang perut buncit itu kok bisa menyebabkan resistensi insulin dok? Karena di lemak visceral itu bisa menyebabkan inflamasi terus-menerus kronik. Nah, hati-hati. Nah, normalnya insulin berikatan dengan insulin reseptor. Nah, oke, ini teorinya ya, kita nggak bahas. Ini sebenarnya saya ada slide, cuma saya kalau di Instagram mungkin kita lebih ke tanya jawab ya. Nah, kemudian disfungsi sel beta pankreas, ya. Nah, menyebabkan stres oksidatif, oke.
Nah ini yang saya tekankan ini kawan-kawan yang sering kita lalai. Nah jadi peran jaringan lemak. Nah ada adipokin, ya terutama di visceral, di terjadi inflamasi. Nah lemak visceral perut buncit. Sering saya juga agak buncit nih sekarang nih. Saya harus olahraga juga nih ya, olahraga untuk peningkatan massa otot, utamanya otot di perut saya ya, supaya perutnya nggak buncit ya. Karena nanti ada perhitungan lingkar perut ya, untuk mencegah gula, diabetes juga. Nanti ada pemeriksaan mandiri, yaitu salah satunya untuk laki-laki dan perempuan kita cek lingkar perut. Nah, jadi lemak visceral yang bikin perut buncit ya, itu meningkatkan TNF alfa sama interleukin 6 sehingga menghambat sinyal insulin reseptor. Nah, ini ya. Nah, adiponektin menurun sehingga sensitivitas insulin turun, akhirnya resistensi meningkat. Nah, ini inflamasi jaringan lemak yang di perut itu terjadi low grade inflammation. Low grade ya, inflamasinya itu kecil-kecil tapi terus-menerus. Akhirnya apa? Akhirnya akan memperburuk metabolisme glukosa, akhirnya apa? Terjadi resistensi. Nah, ini pentingnya ada inflamasi yang terus-menerus. Nah, ini kata kunci. Kenapa Suba dan Utsu bisa memperbaiki ya hampir seluruh lini ya, salah satunya menekan inflamasi dengan antioksidan yang sangat tinggi ya. Jadi proses perbaikan diabetes salah satunya dibutuhkan antioksidan ya, nggak cuma nanti regenerasi sel beta dan sebagainya. Nanti saya terangkan kenapa kok Subarasid Sukusi bisa bagus banget untuk diabetes ya. Oke. Peran hati, nah ingat ya tadi ada otot, ada hati, ya ada lemak. Tadi kita bahas lemak. Nah hati ini dok, hati itu salah satu tempat penyimpanan glukosa. Nah kalau misalnya terjadi kesalahan ya, terjadi gula di dalam darah tinggi, tapi sel masih energinya masih belum ditangkap karena resistensi, itu hati itu bisa menyebabkan gluconeogenesis ya, pembentukan gula, akhirnya makin banyak gulanya. Nah hati-hati ya, kita menjaga organ hati juga sangat bagus terhadap proses pemulihan diabetes ya. Hati sangat peka, 500 fungsi hati sangat peka kalau kita istirahat ya, tidur teratur. Kalau misalnya kita nggak tidur, fungsi hati berkurang, hati-hati ya. Jadi makin rusak, diabetes nggak sembuh-sembuh. Oke. Kemudian mitokondria, ingat ya, sel di mitokondria, baik di sel darah maupun di hati, itu penting. Nah, kenapa? Sel itu dia butuh energi ya. Energinya itu salah satunya yang dibutuhkan ya, masuk ya, gula ya. Kemudian kalau misalnya energinya nggak masuk, mitokondrianya disfungsi, akhirnya apa? Meningkatkan radikal bebas ya, ROS ya, radikal oksigen spesis. Akhirnya apa? Mitokondrianya di seluruh sel tubuh kita akan gampang rusak ya. Kemudian sel akan rusak. Nah, yang dirusak yang pertama kali sel beta pankreas. Nah, sehingga insulinnya produksinya turun. Ditambah nanti sel-sel dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rusak. Nah, radikal bebas tinggi, inflamasi kronik ya, kemudian kerusakan endotel, kemudian fungsi hati, fungsi di otot ya, terhadap metabolisme gula, sehingga gula tinggi. Nah, gula tinggi ini akan makin merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga apa? Butuh regenerasi yang sangat banyak. Jadi tipe 2 diabetes itu masalahnya ada 4 ya, gangguan sinyal ya. Intinya gangguan sinyal, terjadi resistensi insulin. Nah, jadi selnya itu fungsinya nggak bagus ya. Sel di otot, seluruh sel ya yang memakai gula itu dia nggak bisa masuk gulanya ya, terjadi gangguan sinyal karena resistensi ya, resistensi insulin. Nah, akibat lemak dan kawan-kawan tadi yang sudah kita bahas. Nah,
konsep yang kedua, ada stres oksidatif atau inflamasi yang terjadi terus-menerus. Nah, salah satu penyebab yang inflamasi terus-menerus adalah jaringan adiposa, ya, di lemak visceral, di perut. Nah, hati-hati ya. Nah, kemudian akhirnya terjadi kerusakan sel beta pankreas. Nah, kemudian disfungsi mitokondria hampir seluruh sel di ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu 4 poin utama konsep ini, kawan-kawan catat ya. Ke diabetes 4 akses ya, 4 poin yang harus kita perbaiki ya. Karena 4 konsep yang rusak dalam diabetes adalah yang pertama, sinyal insulin nggak bagus, resistensi dia. Yang kedua ada inflamasi terus. Nah, awalnya dari lemak visceral. Nah, terus kemudian ada akhirnya terjadi kerusakan atau apoptosis dari sel beta pankreas. Nah, akhirnya apa? Terjadi disfungsi mitokondria seluruh sel. Akhirnya apa? Sel rusak terus-menerus, tiap saat rusak, nggak diganti-ganti. Akhirnya apa? Seluruh penyakit akan datang ya di dalam tubuh kita. Nah, ini luar biasanya ngerinya diabetes ya, hati-hati ya. Nah, jadi dok, cara mencegah nih, cara mencegahnya gimana nih dok? Nah, ya jadi nggak cuma menghindari gula kawan-kawan ya. Tadi ada 4 konsep ya, nggak cuma menghindari gula. Menghindari gula boleh, cuma nggak cukup ya. Nah, menjaga keseimbangan metabolisme ya, menjaga sensitivitas insulin di tingkat sel nanti ya. Nah, jadi prinsip dasarnya apa dok untuk mencegah diabetes? Yang pertama ya, kondisi ini ya, tujuan utama menjaga agar reseptor insulin, mitokondria, dan metabolisme. Oke. Nah, jadi tujuan menstabilkan gula darah dan menurunkan beban kerja pankreas ya. Caranya gimana dok? 1 ya, kurangi karbohidrat olahan. Tadi nasi putih ya kawan kan udah kurangi, apalagi ditambah kita sering bahas kemarin nasi dipanaskan. Kalau nasi dipanaskan, indeks glikemik kita makan pada saat kondisi panas, indeks glikemiknya tinggi, hati-hati ya. Makan tepung gula stop ya, tepung sama gula stop ya. Tolong kalau misalnya kita jaga mungkin seminggu 1-2 kali oke. Tapi kalau tiap hari kawan-kawan hati-hati. Kalau nggak mau diabetes, jadi kawan-kawan sudah kurangi karbohidrat olahan, nasi, tepung, gula, sehingga akan menurunkan lonjakan gula darah. Kemudian insulin tidak dilepaskan berlebihan sehingga tren insulin tetap sensitif. Kemudian makanan apa dok yang selanjutnya ya menstabilkan gula? Tingkatkan serat dan protein kompleks ya, sayur, gandum ya, oats, ikan, telur, dan kacang ya boleh ya, memperlambat absorpsi gula. Kemudian ingat yang selanjutnya, batasi lemak, karena gula sama lemak itu dia bersahabat bagus ya. Nah, lemak jenuh. Jadi lemak jenuh kalau kena gula tinggi dia teroksidasi, akhirnya lemaknya jadi jahat. Nah, sama kalau lemak tinggi juga akan menghasilkan energi atau menghasilkan gula juga yang besar juga ya. Jadi ingat, batasi lemak jenuh ya. Oke. Yang selanjutnya, perbanyak makanan yang mengandung antioksidan. Itu kalau dari pola makan ya untuk mencegahnya. Nah, kemudian kawan-kawan latihan olahraga yang saya sarankan adalah latihan yang pertama olahraga ya, aerobik boleh, jalan, ditambah setelah jalan kawan-kawan lakukan latihan olahraga untuk peningkatan massa otot. Itu penting. Utamanya yang kalau orang lansia, otot betis duluan ya. Perkuat otot betis dulu, karena otot betis itu salah satu fungsinya sebagai jantung kedua dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian otot yang perutnya buncit ya kawan-kawan. Nah, itu juga latihan penguatan otot perut ya, supaya lemak visceralnya yang menyebabkan peradangan kronis ya, yang low risk ya, yang dia terus peradangan kronis yang terjadi terus-menerus akibat visceral di perut ya, lemak visceral perut itu juga berkurang. Jadi boleh kalau saya mulai sit up ya, perut saya udah mulai buncit ya. Jadi tetap ya kawan-kawan, kalau mau sembuh, mau mencegah, salah satunya peningkatan massa otot dan latihan untuk mengurangi perut buncitnya ya. Oke. Terus kemudian tidur cukup dan manajemen stres. Ini penting tadi. Salah satu penyebab gula darah naik adalah kortisol. Kalau kawan-kawan stres, jelas ya. Nanti di sesi sesi lain kita akan bahas gimana cara menaklukkan biar kita nggak stres. Nah, ini kan kita cepat-cepat ya, nggak apa-apa ya, konsep aja ya. Nah, tidur cukup, kemudian manajemen stres. Ingat ya,
Tadi kortisol juga akan menyebabkan peningkatan gula. Tidur cukup fungsinya adalah menjaga hati supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, ingat tadi salah satu konsep kerusakan atau metabolisme gula itu bermasalah, salah satu organ yang penting juga yang bermasalah adalah hati. Dengan kita tidur yang cukup juga bisa menjaga organ hati kita, ya. Kemudian dengan tidur yang baik juga bisa mengurangi inflamasi kronik ya. Nah, itu. Oke. Nah, terus ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan sudah usia di atas 35 ya, bahkan sekarang udah anak muda udah kena diabetes ya. Nah, nggak apa-apa nih. Jadi apa dok yang harus kita lakukan? Periksa apa dok yang harus kita lakukan ya supaya kita dapat screening lebih cepat ya. Yang pertama gula darah puasa dan HbA1c itu 6 bulan sampai 12 bulan ya. Jadi kawan-kawan sudah mulai cek nggak apa-apa per 6 bulan kalau usia di atas 25 ya. Boleh kawan-kawan cek HbA1c ya. Nah, kalau semakin tua, semakin cepat ya. Kalau misalnya tua boleh setahun sekali. Yang masih muda boleh 1 tahun sekali. Tapi kalau udah tua, kawan-kawan 6 bulan sekali cek HbA1c ya. Kemudian nggak cuma HbA1c, profil lipid juga ya. LDL, VLDL, TG, dan kawan-kawan. Jangan kolesterol total saja ya. TG, VLDL, HDL ya. Dan LDL kawan-kawan tuh kawan-kawan periksa profil lipidnya. Kemudian, yang paling mudah adalah, ini catat ya, lingkar perut ya. Pada laki-laki lingkar perutnya itu sama atau kurang dari 90 cm. Kalau di atas itu ya, segera kurangi. Nah, kemudian untuk wanita, kurang dari 80 atau sama dengan 80. Lebih dari itu, kawan-kawan latihan olahraga untuk mengecilkan perutnya ya, lingkar perutnya. Hati-hati lemak visceral tadi bisa menyebabkan inflamasi kronik ya, yang menyebabkan nanti resistensi insulin akan terganggu ya, akan meningkat. Insulin akan rusak, sel terhadap sensitivitas terhadap insulin di dalam sel akan rusak, akhirnya resisten ya. Salah satu pencetusnya adalah lemak visceral. Kemudian hati-hati kalau misalnya ada pasien kita punya riwayat keluarga yang diabetes, kemudian ada obesitas ya, kemudian ada hipertensi, hati-hati. Nah, segera lebih cepat cek rutinnya. Nah, terus ini terakhir ya, slide terakhir. Nah, ini saya kawan-kawan, ini dia peranan AFC ya. Dok, tadi kan kita bahas 4 konsep ya. 4 konsep utama itu landasan kita diabetes ya. Kalau diabetes komplikasi udah kita bahas ya. Sel rusak, butuh insulin growth factor 1. Nah, tapi ini saya kaitkannya AFC dengan awal mula mekanisme awal mula terjadinya diabetes. Dia mencegah terjadinya diabetes ini, kawan-kawan ya. Tadi kan mencegahnya tuh tadi udah saya sarankan apa-apa saja ya dicatat. Nah, yang sekarang kawan-kawan simak baik-baik. Gimana AFC bisa membantu mencegah diabetes, prediabetes, bahkan membantu pasien-pasien yang diabetes. Tapi yang pasien diabetes, saya tidak membahas komplikasinya karena udah sering ya. Nah, tapi membahas awal dan konsep awal dari rusaknya atau penyebab awal dari diabetes tipe 2. Nah, jadi apa dok? Nah, jadi ada peranan AFC baik Subarashi Utsukushi ya. Ini kombinasi Subarashi Utsukushi. Hikari itu kalau misalnya ada permasalahan di otak ya dan saraf ya, sudah terjadi neuropati, baru kawan-kawan gunakan Hikari, atau sudah terjadi stres ya, penyakitnya udah lama stres ya, gangguan tidur dan sebagainya, boleh kawan-kawan tambah Hikari ya. Untuk Suba dan Usu, dia bisa sel beta pankreas ya, sel beta pankreas itu di dalam Suba itu kita lihat tuh ada kandungan ada kandungan di tuna heart ya sama salmon anserin, itu ada koenzim Q10. Nah, ingat ya tadi ada disfungsi dari mitokondria hampir seluruh sel. Nah, utamanya di sel beta pankreas. Nah, dengan koenzim Q10 yang bagus, yang cukup di dalam Suba akan meningkatkan energi sel. Nah, sehingga selnya usianya makin lama. Apoptosis dari sel beta pankreas itu juga berkurang. Jadi selnya bisa lebih lama. Beta pankreasnya bisa hidup lebih lama, usianya nggak pendek karena disfungsi dari mitokondria. Ya, itu proteksi. Selanjutnya ingat ya,
di Suba ya dengan patennya regenerasi sel, di mana regenerasi sel ya ada growth factor ya, insulin-like growth factor 1, kemudian epidermal growth factor 1 sama FGF sama EGF ya. Nah itu kawan-kawan, itu satu regenerasi dari sel pankreas. Nggak cuma regenerasi dari sel pankreas, sel hati dan seluruh sel yang mengalami kerusakan. Nah itu yang lebih patennya itu adalah proteksi terhadap kerusakan sel, kematian sel, dan meregenerasi. Ya, Suba dan Usu menjaga supaya selnya usianya panjang dengan memperbaiki mitokondrianya dan supaya usianya lebih lama. Nah, dan ya yang utamanya sel yang rusak diganti, diregenerasikan. Nah, terus kemudian apa dok untuk otot dan hati ya ada di Subarasi dan Utsukushi. Nah, dengan antioksidan yang tinggi ya kawan-kawan ya. Ingat ya tadi di hati, di sel lemak itu terjadi inflamasi kronik. Nah, inflamasi kronik sel-selnya meradang, akhirnya resistensi insulin. Awalnya inflamasi kronik. Ingat di Suba dan Usu punya antioksidan yang tinggi, menyebabkan lingkungan sel itu akan bagus, sehingga tidak terjadi inflamasi. Akhirnya apa? Resistensi insulin juga bisa diperbaiki. Ingat ya, nggak cuma kita konsumsi Suba Usu terus, kalau kawan-kawan tidak mengurangi lemak visceral, makannya juga nggak dikontrol ya, nggak dilakukan yang sebelum saya terangkan ini ya. Tetap ya konsumsi Subarasi Utsukushi, tetap kawan-kawan latihan olahraga, utamanya apa? Biar inflamasi kronik perut buncitnya dikurangi ya. Kemudian ada perbaikan ya di Suba dan Utsu. Ingat ya tadi yang dirusak adalah endotel. Nah, terjadi antioksidan tinggi, perbaikan endotel ya, sehingga bisa mengurangi resiko komplikasi dari angiopati ya, baik mikroangiopati maupun makroangiopati ya. Intinya setelah konsumsi Subarasi Utsukushi, pembuluh darah kita masih dipertahankan bagus. Kenapa? Kalau nggak bagus, nanti ginjal akan rusak ya. Endotel rusak di ginjal banyak. Nah, kemudian endotel di saraf mata, di retinopati juga dijaga ya dengan kita konsumsi Subarasi dan Utsukushi. Kemudian jelas ya. Nah, kemarin sudah saya tekankan ya, dia menghambat necrotic factor ya, pathway ya, sehingga tidak terjadi inflamasi sistemik. Kemudian di mitokondria terakhir ya juga akan diperbaiki ya fungsi dari mitokondria di sel di dalam tubuh kita. Itu banyak ya. Nggak cuma ingat ya, itu secara biomolekuler kawan-kawan, tapi secara umum Subarasi Utsukushi usus diperbaiki. Ingat ya, sumber awal gula masuk itu dari asupan makanan, lemak tambah ya. Nah, jadi ususnya yang bersih, nutrisi yang bagus akan masuk, nutrisi yang jelek nggak masuk. Sumber awal kerusakan atau diabetes dicegah dengan memperbaiki usus oleh Utsukushi. Nah, kemudian sistem imun, ingat ya, di dalam diabetes sistem imun itu kita drop. Nah, dengan memperbaiki usus ya, sistem imun akan meningkat. Nah, ingat ya, gula darah, diabetes menyebabkan sistem imun drop, dan itu akan memperparah tubuh kita, kerusakan terus-menerus tanpa adanya regenerasi, tanpa adanya bantuan dari sistem imun. Dengan kita pulihkan sistem imun, maka ya sel-sel yang rusak akan mulai diperbaiki. Nah, ditambah stem cell ya, Subarasi stem cell, alternatif stem cell yang rusak tadi dihancurin dulu sama sistem imun, kemudian diperbaiki oleh stem cell. Yang terakhir, lingkungannya dilindungi oleh antioksidan. Jadi proses pemulihan, diabetes ya, konsumsi medis untuk mengontrol, kemudian pola hidup yang baik, plus Subarasi Utsukushi dan Hikari akan jauh lebih optimal ya, lebih cepat pemulihannya. Mungkin itu. Ada pertanyaan, silakan. Panjang ya? Berapa lama tuh saya? 45 menit. Ini berdaging banget nih dok penjelasannya. Iya. Ini sangat detail. Oke teman-teman, ini penjelasan dari dokter Islami itu semoga bermanfaat juga. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi jawab. Juga ada banyak teman-teman yang udah nanya. Ini ada satu nih dok, ini sering banget muncul katanya kalau orang yang bentuk tubuhnya itu kurus itu aman dari diabetes, karena kan dari tadi dokter cerita juga itu bahas tentang lingkar perut buncit gitu kan. Jadi kan itu mengindikasikan kalau orang yang mungkin
kelihatannya lebih besar gitu ya. Terus Ya. ini ada yang nanya kalau misalkan orang dengan BMI-nya normal itu ada indikasi bisa punya gula darah tinggi juga nggak sih dok, atau diabetes gitu? Sama ya. Jadi memang kalau lemak visceral itu kan mekanisme lemak visceral yang tinggi atau perut buncit ya atau gemuk ya obesitas memang meningkatkan resiko ya resiko terjadi inflamasi kronik. Tapi ingat ada 4 kawan-kawan itu cuma satu ya cuma satu faktor resiko yang sangat berpengaruh terjadinya diabetes ya. Oke dia nggak ada yang satu cuma ini stres ya hati ya kemudian ototnya yang orang kurus-kurus itu biasanya ototnya lembek. Nah jadi pemakaian gulanya juga sedikit masa ototnya kecil ya kurus ototnya yang kurus-kurus tengok yang kurus tapi ototnya berisi ya keras kuat itu akan baik. Tapi kalau kurus ototnya lembek, nah ingat ya tadi 70% gula itu dihabiskan oleh dihabiskan oleh otot. Nah, oke. Jadi biasanya nih kalau orang kurus-kurus tuh banyak mikir ya stres, makanya gampang kurus ya. Tuh biasanya ya, orang yang diabetes, saya nggak bahas orang yang kurus yang sehat ya. Saya bahasnya orang kurus yang diabetes. Nah, orang yang kurus diabetes biasanya ada 2. Yang pertama dulu gemuk karena diabetes, akhirnya jadi kurus, oke ya. Itu sama prosesnya. Akhirnya gulanya nggak terbentuk, akhirnya kurus. Nah, tapi ada yang dari awal kurus. Nah, yang dari awal kurus diabetes dok biasanya satu stres berkepanjangan ya terus-terusan stres, kurang tidur, hatinya rusak, stres, kortisol naik. Ingat ya tadi penyebabnya kortisol naik, akhirnya ada gula darah meningkat ya hiperglikemia dan itu berlanjut terus-menerus. Nah, orang stres biasanya susah tidur. Akhirnya apa? Hatinya rusak. Nah, terus kemudian apa dok? Biasanya orang yang kurus kadang-kadang di awal-awal makannya mungkin kualitas makannya juga nggak bagus ya. Kurang nutrisi dalam arti yang baik ya, antioksidan dan sebagainya, cuma nasi dan sebagainya, cuma makannya yang sekali makan tapi nggak sehat. Bisa juga akhirnya gulanya tinggi fluktuatif, cuma dia tidak memenuhi kebutuhan energi yang ada ya. Jadi kalau gemuk cuma berkurang satu tapi tiga-tiganya punya potensi yang sama. Kalau gemuk lebih berat lagi itu ya. Jadi kurus pun bisa kena diabetes. Nah. Oke, saya mau nanya satu nih dok. Kan ada beberapa orang kena diabetes itu kan bisa dari genetik atau bisa dari gaya hidup gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaannya nggak sih dok? Cara pendekatan penanganannya itu orang yang diabetes karena genetik dan orang yang diabetes karena gaya hidup. Pendekatan penanganannya sama atau beda dok? Oke, nah sebenarnya kalau genetik ya saya bahas dulu ya. Ada genetik yang memang benar-benar genetik dan dia diabetesnya sudah di awal-awal fase kehidupan, yaitu diabetes tipe 1 ya. Nah ini diabetes tipe 1 penanganannya berbeda. Tapi itu diabetes tipe 1 itu nggak banyak ya kasusnya ya. Kurang dari 20%, kurang dari 10% ya dari diabetes yang ada. Nah kita bahas diabetes tipe 2. Nah ya kita bahas diabetes tipe 2 ya. Diabetes itu tidak disebabkan oleh satu penyebab saja, multifaktor. Nah tadi disebabkan genetik orang tua yang pernah diabetes, orang tua yang obesitas, nah itu resikonya meningkat. Kita punya bakat. Kemudian ditambah faktor-faktor lain, kita stres, makannya berantakan, kurang tidur ya. Nah dari faktor itu semua, perutnya buncit, dari faktor itu semua dan berlangsung lama, akhirnya terjadi diabetes ya. Kemudian kalau misalnya DM tipe 2, diabetes tipe 2, baik yang orang tuanya dulu pernah diabetes atau nggak ada diabetes sama sekali, dia baru kena diabetes di keturunan itu, penanganannya masih sama ya. Cuma yang diabetes yang tipe 1 yang dari awal memang pankreasnya rusak, yang memang tergantung insulin itu baru berbeda ya. Kalau diabetes tipe 2 terapinya sama ya. Medis lanjut, kontrol gulanya supaya kerusakan nggak berlanjut, pola hidup harus diperbaiki, pola tidur, pola makan ya, stres kontrol ya. Kemudian ada beberapa latihan fisik ya. Terakhir ditambah nutrisi untuk ya Subarashi dan Utsukushi dan hikari yang sering saya
bahas ya luar biasa biomolekulernya ya di dalam tubuh ya, growth factor, kemudian antioksidan, kemudian sistem imun, kemudian nutrisi awal itu yang baik masuk, nutrisi jelek nggak masuk, semua di kontrol oleh Subbarasi dan Utsukushi serta Hikari ya. Bahkan kawan-kawan kalau misalnya mau ngomong nih teknologi nanosize-nya di Subbarasi Utsukushi maupun Hikari ya, konsumsinya nanosize itu bisa memperbaiki usus kawan-kawan ya, karena dia bisa membersihkan intinya nutrisinya nggak nempel di endotel tapi langsung masuk ke celah tight junction. Kemudian dia juga bisa menyebabkan merangsang GABA ergic, jadi rasa stres itu bisa berkurang, kita merasa kenyang. Nah dari teknologi itu aja, nah bisa bagus-bagus itu. Bahkan dengan teknologi nanosize yang sudah nanonutrien itu tidak menyebabkan sampah yang memperberat kerja ginjal. Nah itu ya, kalau protein dipotong mengeluarkan sampah. Kalau AFC, Subbarasi Utsukushi Hikari, nutrisinya sudah dalam bentuk siap makan, jadi nggak menimbulkan sampah. Ibaratnya kalau kita mau makan buah buah nih mangga, nah jadi AFC itu sudah dipotong kecil-kecil tinggal makan kawan-kawan. Nah kalau yang lain kan dikupas dulu, nah kulitnya baru dibuang ke sampah, sampahnya itu ginjal. Nah kalau AFC sudah dipotong-potong tinggal makan. Nah itu ya bedanya luar biasa. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ini ada yang nanya dok sebentar. Ini ada yang nanya, katanya ibunya kena diabetes karena keturunan dan sudah menyerang telinganya juga. Tapi saat dicek gula darahnya itu rendah sampai keringet dingin. Itu gimana dok kira-kira? Nah, jadi gini kawan-kawan ya, hati-hati, ada beberapa kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau misalnya kawan-kawan sudah dinyatakan hiperglikemi atau diabetes, ada konsumsi kadang ada takut nih makanan-makanan dijaga, padahal harus seimbang ya, bukan dijaga makanannya strength banget, kemudian ditambah ada nutrisi-nutrisi yang memang herbal yang banyak nih pasien-pasien yang takarannya nggak tahu minum herbal untuk menurunkan gula ya, kemudian ada obat gula juga dikonsumsi, akhirnya apa? Gulanya drop. Nah, jadi kawan-kawan konsultasilah dengan dokter yang menangani. Kenapa? Di situ nanti ada hitungannya supaya kebutuhan kalorinya itu seimbang, kemudian bisa terjaga dengan baik, kemudian ada pola hidup yang baik sehingga tidak terjadi peningkatan yang berlebihan dari gulanya atau penurunan yang bisa mengancam nyawa. Nah, hati-hati. Kenapa? Kalau gula darah turun itu juga jauh lebih berbahaya kawan-kawan. Ya, hipoglikemia bisa disebabkan karena kita minum obat nggak teratur ya, sehingga bahaya. Dan ada obat-obat gula yang memang nggak boleh dikonsumsi malam karena efek hipoglikeminya tinggi, akhirnya nanti akan berbahaya. Jadi kawan-kawan kalau yang diabetes tolong ya segera ya konsultasi ya rutin dengan dokter yang menangani di daerah masing-masing. Nah kemudian pola hidup juga dijaga, dan terakhir konsumsi AFC-nya. Nah jadi untuk pertanyaannya belum bisa bahas lebih spesifik karena memang saya harus periksa. Nah intinya kawan-kawan yang sudah ada kendala diabetes maupun yang sudah mengalami gejala-gejala yang komplikasinya cukup berat, segera periksa ke dokter. Nah segera rubah pola hidup, segera konsumsi Subbarasi Utsukushi plus Hikari. Ya itu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya dok ya. Baik. Ini saya ada pertanyaan dari saya nih. Mau tanya dok, untuk orang yang menjaga gula darah atau yang sedang diabetes itu kan pantang ya kalau konsumsi yang manis-manis gitu dok ya. Yeah. Nah ini kan produk-produk AFC ini kan rasanya manis-manis nih dok ya. Jadi sebenarnya itu aman gak sih dok untuk dikonsumsi, apalagi untuk orang yang punya diabetes atau yang lagi jaga gula darah tuh gimana sih dok kira-kira? Nah, kawan-kawan jangan khawatir, gulanya di dalam produk AFC ya, gula stevia itu indeks glikemiknya 0. Ya, clear dan jelas sudah ada tertera di data itu indeks glikemiknya 0. Ya, pemanisnya stevia dengan indeks glikemiknya 0. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Jadi
pemanis alami, bukan pemanis buatan. Pemanis alami dengan indeks glikemiknya itu 0. Nah, jadi sangat aman. Jadi konsumsi AFC dengan pasien diabetes itu sangat aman, ya. Dok, kok manis? Manisnya adalah pemanis alami stevia dan indeks glikemiknya 0, tidak memperberat peningkatan gula. Terus, dok, setelah konsumsi gulanya naik. Nah, itu dia. Dok, setelah konsumsi gulanya naik, ingat ya, regenerasi sistem imun ya yang awalnya tidur, yang awalnya dorman, nah dia tumbuh lagi. Pertama-tama kita konsumsi AFC untuk kasus gula ya, untuk kasus diabetes ya, ini untuk kasus diabetes. Kalau penyakit-penyakit lain itu bisa berbeda-beda ya. Saya sampaikan untuk kasus diabetes. Nah, setelah kawan-kawan pada awal mula konsumsi AFC, kita rasakan enak, tambah energi. Ya. Nah, mungkin setelahnya itu kok lemas. Nah, awal lemas, dok, kok lemas, dok? Terjadi peningkatan sistem imun. Sistem imunnya yang sebelumnya tidur, dia naik. Dia akan menghancurkan sel-sel yang rusak, yang salah ya, udah lama dari dulu nggak salah tapi nggak diganti-ganti ya. Sistem imun muncul. Efeknya badan sakit-sakit, kemudian lemas. Ya. Nah, setelahnya itu, nah, sistem imun aktif kerja, responnya homeostasis dalam tubuh kita, gulanya fluktuatif naik. Kenapa? Sistem imun butuh gula untuk bekerja. Nah, sehingga gula akan naik, bukan dari konsumsi FC langsung ya, meningkatkan gula, tidak. Tetapi proses perbaikan yang ada di dalam tubuh kita, ya, oleh akibat regenerasi yang memang butuh energi, itu aktif. Sehingga awal mula kita konsumsi bisa fluktuatif, gulanya naik, dan itu proses yang baik ya, jadi nggak masalah. Jadi jangan khawatir, yang penting tadi ya medis lanjut ya, kemudian pola hidup dijaga, kemudian rutin konsumsi AFC-nya minimal 6 bulan. Nah, itu jawabannya. Oke, makasih banyak buat Dokter Islami yang udah ngejelasin panjang lebar nih pembahasan hari ini dan udah menjawab juga beberapa pertanyaan. Kalau nggak jelaskan lebar nggak nyaman. Maaf ya, cerewet. Nggak apa-apa dok, itu malah bagus nih. Jadi banyak pencerahan juga buat ke teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini, tenang aja karena besok kita juga masih ada seminar kesehatan rutin tiap hari Sabtu. Jadi jangan lupa buat join Zoom-nya. Dan minggu depan kita juga masih ada ngobrol-ngobrol bareng Dokter Islam Melangi di hari Jumat. Atau gini, ada satu lagi. Nah, nanti kawan-kawan DM ya, ramaikan IG dari AFC ya. Kawan-kawan nanti silakan ketik pertanyaan. Nanti kita undi satu pertanyaan ya yang baik. Nanti besok ya untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang mungkin di sekarang nggak. Boleh. Jadi sebelum kita mulai materi selanjutnya ya, kita akan makanya ketik komen, tanya, aktifkan IG dari AFC ya. Nanti saya akan jawab sebelum masuk ke materi selanjutnya. Boleh, nanti mungkin dari kami bakal buat postingan di Instagram kali ya, nanti teman-teman bisa komen di postingan itu. Oke, terima kasih banyak dok untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa buat ikutin semua Zoom-nya AFC, nonton podcastnya juga. Jangan lupa datang juga dan join di live bareng Dokter Islami tiap hari Jumat. Itu jam 3 sore. Oke, karena topiknya pasti akan beda-beda terus. Terima kasih. Iya, terima kasih.